Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah, pemaaf dan pemberi taubat. Sehingga Allah tidak akan menyalahkan, tidak akan mencatat dosa-dosa yang dilakukan kesalahan oleh orang yang lupa. Makanya lupa itu adalah bagian nikmat Allah. Kalau seandainya Allah tidak titipkan nikmat lupa, maka bisa dipastikan manusia ini jadi gila, Pak. Jadi gila. Kita bisa membayangkan bapak-bapak yang usia pernikahannya sudah sampai 30 tahun ke atas. Kalau istrinya nggak pernah lupa, Pak, dengan keburukan kita ini, kita mau jadi apa rumah tangganya? Ya kan? Tapi ya Allah Maha Kasih, Maha Sayang, sehingga Allah buatlah kita lupa. Yang terpenting satu, jangan lupa hutang. Ya, kalau hutang tidak boleh dilupakan. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu kita mengingatkan kembali, kenapa kalau membahas fikih itu selalu dimulai dengan tahapan-tahapan yang memang itulah sesungguhnya kebutuhan dasar kita untuk beragama, untuk bersyariah, untuk menjalani kehidupan ini. Dimulai dari bab toharoh, cara bersuci. Karena di balik kesucian ini ada banyak hikmahnya, ada banyak manfaatnya, mulai dari kesehatan sampai ke penggugur dosa. Jika toharo kita ini, bersuci kita ini dilakoni dengan baik, dilakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah toharo, hati kita bersih, jasad kita bersih, kita akan diarahkan sebelum masuk ke pembahasan tentang sholat. Kita dijelaskan oleh Allah masalah yang terkait dengan alat makan kita, yaitu terkait dengan alat yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masalah kulit bangkai, dan bangkai itu hakikatnya apa saja. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah dikategorikan bangkai. Binatang yang haram walaupun disebutkan nama Allah ketika nyembelihnya juga menjadi bangkai. Binatang yang jatuh dari ketinggian, bangkai. Binatang yang ketabrak mobil, bangkai. Binatang yang dia berkelahi satu sama lain, satunya mati, juga bangkai. Diatur
Bahkan masalah bangkai ini semua kita ingatkan saja karena ini semua sudah kita bahas. Sampai masalah bangkai yang najis ini dibahas ulama terkait kalau ikan lele. Kemarin kita sempat berbicara tentang masalah ayam yang mati. Kebetulan ada pengusaha ayam. Kita tanya kalau ayam mati itu dikemanakan? Dibuang sayang, dimakan haram. Ya kan Pak? Terus diapakan? Dijual. Sesuatu yang haram, hukum uangnya juga haram. Jadi jangan sampai kita karena uang kemudian lupa. Ya kalau mau hitung-hitungan wajar Pak ya. Kalau matinya 20 ekor misalkan. Satu lakunya berapa minimal? 20.000 lah misalkan. Atau 15.000 kan lumayan kali 20. Logika orang bisnis, logika manusia. Tetapi menjual bangkai najis itu tidak boleh. Hukum uangnya juga najis. Orang ternak babi, jual babi, gimana hukumnya? Jelas. Orang buka warung, jual di dalamnya ada khomer Pak, minuman. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Nah, beliau ini mengatakan bahwa ayam yang sudah mati ya diambil sama yang punya lele. Dicincang-cincang, kadang enggak lagi langsung nanti dimakan sama ikan lele. Sama syariat dibahas dan ini sudah kita bahas, cuman murojaah mengulang saja. Maka ikan lele yang habis dikasih makan najis bangkai ini tidak boleh langsung dikonsumsi. Ada tahapan yang harus dilakukan untuk membersihkan daging ikan ini supaya menjadi suci kembali. Ya, toharo gitu. Lalu setelah bangkai Bapak Ibu baru masuk tentang masalah siwak. Lalu kemudian itu semua terkait dengan kesucian jiwa dan kesucian hati serta kesucian kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baru masuk bab sholat. Nah, bab sholat ini pertama kita bahas tentang waktu-waktu sholat, ya kan? Supaya kita tahu, karena diantara syarat sah sholat itu adalah ketika sholat itu dilakukan sudah masuk waktu. Ada sholat yang boleh kita lakukan sebelum masuk waktu. Sholat apa Pak? Sholat jamaah. Ya. Sholat kita menjamak sholat kan, sholat asar belum masuk waktunya, tapi kita jamak, kita gabungkan boleh. Selain itu tidak boleh, harus sudah masuk waktunya terlebih dahulu. Maka kemudian ada syarat wajib sholat, ada 3. Islam, akalnya sehat, sudah baligh. Syarat sah sholat, ada syarat-syaratnya. Islam sudah, syaratnya wajib tadi, baligh, akal. Syarat sah sholat itu nutup aurat, menghadap kiblat, bersih dari najis, tempat sholatnya juga bersih, menghadap kiblat dan bersuci. Kan ada tahapannya. Baru masuk tentang sunnah sholat dan rukun-rukun sholat. Nah, kita alhamdulillah pada malam hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas terkait dengan rukun sholat. Pembahasan yang berurutan ini Bapak Ibu tujuannya adalah supaya kita merasakan nikmat dari sholat itu, supaya kita merasakan manfaat dan ketenangan dalam sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu kita pernah membahas tentang khusyuk dalam sholat bulan kemarin. Ada 2, khusyuk mutlak sama mutlak khusyuk. Masih ingat Pak ya? Tentang apakah wajib kita sholat itu khusyuk atau tidak? Ingat Pak Bu?
Sudah dibahas bulan kemarin ya. Nah, lalu kemudian tahapan mulai dari bab toharo ini supaya derajat pahala kita itu maksimal di sisi Allah. Kita tadi sholat bareng-bareng Bapak, bareng-bareng ya. Tapi kita ingatkan lagi, ternyata walaupun di shaf yang sama, di barisan yang sama, baju kita sama-sama putih, sama-sama pakai peci, sama-sama, pahalanya sama enggak? Tidak sama. Maka disinilah Abdullah bin Abbas mengatakan, pahala sholat kita ini tergantung ma'aqalta minha, tergantung kekhusyuanmu, seberapa sadar kamu dalam sholat, itulah pahala sholatmu. Maka kadang-kadang kita berdampingan, satu pahalanya sempurna sampai langit, satu cuman sebatas di atas kepala pahalanya. Kenapa? Kadar khusyuknya berbeda. Kita sholat isya, rakaat pertama alhamdulillah lewat, kita semuanya khusyuk. Rakaat kedua hilang, rakaat ketiga hilang, rakaat keempat hilang. Berarti pahala kita yang kita dapatkan hanya di rakaat pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena ada orang yang sholat itu dia sadar dalam sholatnya kalau dia sholat cuma dua. Satu waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, dua ketika salam asal. Baru sadar kalau sholat. Ya kan? Kemana pikirannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah baru. Dulu Utsman bin Maz'un itu pernah curhat ke Nabi, "Ya Rasulullah, gimana aneh ini Rasul? Aneh ini Rasul kalau sholat itu ingat macem-macem." Jadi sejak dulu sahabat sudah ngeluhkan tentang hadirnya ingatan yang bersifat duniawi ketika sholat. Maka ketika dia curhat kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalau kau ingat urusan dunia itu, sesungguhnya itu adalah bisikan setan yang bernama khinzib, yang berada di sebelah kiri, yang membisikkan, meniupkan di sebelah kiri telinga kita ini. Maka apa perintah Rasulullah? Segera berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan 3 kali ke sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena itu bagian godaan setan. Jadi sejak dulu, apalagi zaman kita hari ini. Ya. Jadi semakin sulit kalau kita tidak belajar, maka semakin sulit kita akan mendapatkan ketenangan dalam sholat. Nah, kalau ibu-ibu pengen merasakan nikmat, merasakan tenang dalam sholat, coba mulai dari qiyamul lail, sholat malam. Bapak Ibu, orang yang bangun dan dibangunkan Allah di jam 3, itu ada banyak makna di balik Allah kasih nikmat bangun jam 3 itu, Pak. Karena enggak semua orang dikasih. Orang kalau udah dikasih secapek apapun, semalam apapun dia tidur, tetap bangunnya jam 3. Jam 3. Maka di antara maknanya kita sedikit menyampaikan di mukaddimah ini 3 saja. 1, bahwa ketika kita dibangunkan Allah jam 3, tapi bangunnya untuk sholat, bukan cuma ke kamar mandi ya Bapak ya. Bangun, kamar mandi, tidur lagi, bukan. Bangun, sholat tahajud. Nah, ya. Makna yang pertama adalah kita harus paham bahwa Allah sangat ingin berdekatan dengan kita. Ya. Orang yang melakukan sholat tahajud ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang melakukan sholat-sholat yang lainnya. Maka Allah tuh dekat sama kita kalau kita mampu bangun malam. Kita membayangkan, Pak, kalau kita dekat sama Pak Bupati, senang nggak, Pak? Senang ya. Apalagi lagi ada acara, kita disebut-sebut namanya, dielus-elus punggungnya. Ini teman lama saya, masya dipuji. Senang nggak, Pak?
Oh senang bukan main. Dekat sama orang kaya, senang bukan main. Makanya ada hikmah mengatakan, jangan kau dekati orang lain yang engkau bisa berbahagia ketika engkau berdekatan dengannya. Tapi dekatilah orang lain itu ketika dekat dengan kita, dia yang bahagia. Jadi kita ini mampu menghadirkan kebahagiaan buat orang lain, bukan kita bahagia ketika bersama orang lain. Gitu. Nah, Allah sedang mau berdekatan dengan orang yang dibangunkan untuk qiyamul lail atau tahajud. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah qala haddatsani Amr bin Abasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lail al-akhir. Kondisi paling dekat, paling akrab seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya adalah fi jawfil akhir, fi jawfil lailil akhir, di malam-malam terakhir, sepertiga malam. Itu kondisi kita sedang dekat-dekatnya sama Allah. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Kata Rasulullah, kalau kalian mampu jadi bagian orang yang bangun di jam 3, bangun untuk tahajud, zikir menyebut Allah, lakukan. Ya. Nah, ini pesan Rasulullah. Makna yang pertama, kalau sudah dekat Pak, minta apapun pasti dikasih, ya kan? Jangan bapak-bapak kalau akrab sama ibu, kalau sedang pengen meski dekat, istri minta apapun dikasih, nggak minta pun ditawari, ya kan? Yuk makan di luar yuk, ayo. Udah tahu istrinya, ini pulang-pulang nanti bahaya, ya kan? Iya. Ada pendekatan. Nah, kondisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika qiyamul lail. Yang kedua, orang yang dibangunkan Allah untuk tahajud itu hampir bisa dipastikan dosanya diampuni dan dia akan dihalangi, dibuatkan benteng antara dirinya dengan kemaksiatan. Sebagaimana pesan baginda Nabi alaihi salatu wasalam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin." Kalian harus bisa melakukan sholat malam, karena sholat malam itu adalah bagian yang tidak terpisah, makanan orang-orang soleh. Makanan orang-orang soleh, keseharian mereka tak lepas dari sholat ini. Fa innahu da'bus solihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan ini salah satu pendekatan kita kepada Allah, mukaffiratun lisayyi'at, mengampunkan segala dosa, wa minhatun 'anil ismi, dan menjaga kita, membentengi kita dari segala dosa, wa matradatun lidda'i 'alal jasad. Dan yang terpenting, ternyata bangun sebelum subuh ini adalah salah satu cara ngusir segala penyakit dari jasad kita. Rawahu Tirmidzi hadisnya. Ya, maka orang yang rajin qiyamul lail dia akan sehat terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kitab kita. Insyaallah kita bacakan secara singkat tentang rukun sholat. Setelah itu kita lanjutkan sunnahnya. Ya, rukun sholat. Rukun itu kalau dikerjakan sempurna, insya Allah sah sholat kita. Kalau ditinggalkan batal. Ada yang kelewat, batal. Yang kedua, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang hanya ada dua sunnah ini. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi harus diganti sujud sahwi.
Ada yang ketiga dalam sholat disebut sunnah hay'ah. Sunnah hay'at ini adalah sunnah yang kalau kelewatan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Ini semua ada dalam kitab, akan kita bahas pas pada babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat itu ada 18 Bapak Ibu. 1 niat, 2 berdiri kalau mampu, 3 takbiratul ihram. Kami ingatkan terus, takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tetapi ucapan kita Allahu Akbar. Yang berikutnya wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian tumaknina, kemudian i'tidal, kemudian tumaknina, kemudian sujud, kemudian tumaknina. Semua gerakan ada tumakninanya, dan ini rukun. Wal julusu baina sajdataini wat tumaknina, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumaknina, dan tahiyat akhir. Tahiyat pertama itu sunnah, tahiyat akhir itu rukun atau wajib. Kemudian wat tasyahhudu fihi, membaca doa tasyahud at-tahiyatu. Kemudian rukun juga sholawat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma salli ala Muhammadin, itu juga rukun. Kalau kelewat batal sholatnya. Taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam kedua sunnah. Wa niyatul khuruji minas shalah, niat untuk keluar dari sholat, dan kemudian tertib sesuai urutan yang kita sebutkan. Ini singkat dari rukun-rukun sholat yang harus kita hadirkan dalam sholat kita kalau mau sah sholatnya. Ada banyak dalil, kita lewatkan dulu pembahasan ini. Ada banyak dalilnya, ya. Termasuk diantara dalil tentang salam yang pertama ini kan kita pernah bahas bahwa membaca doa iftitah menurut Imam Syafi'i adalah sunnah, tapi menurut Imam Malik adalah makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena ada hadis Rasulullah itu memulai sholat dengan takbiratul ihram, mengakhiri dengan salam. Tidak ada disebutkan doa iftitah, ya, doa iftitah. Dan Rasul langsung baca Al-Fatihah, enggak baca doa iftitah. Itu menurut beliau. Nah, ada perbedaan ini supaya apa? Supaya kita bisa merasakan dan tenang dalam sholat kita, bahwa sholat kita ternyata sempurna walaupun kelewatan doa iftitah. Baik, sekarang sunnahnya. Yang ini kadang-kadang kita anggap enteng karena udah menjadi keseharian kita dan kita semuanya paham ini. Sunnah sebelum pelaksanaan sholat. Nanti ada sunnah ketika melakukan sholat. Ada beda ya Pak ya. Sunnah sebelum melaksanakan sholat, sunnah ketika melaksanakan sholat. Nah, yang ingin kita bahas ini sunnah sebelum pelaksanaan sholat. Itu ada 2. 1 azan, 2 iqamah untuk sholat-sholat yang wajib. Azan dan iqamah. Kita bacakan dulu di sini. Nomor 4. Lis salawatil mafruḍah, disunahkan untuk sholat-sholat wajib. Wadalla ala masyru'iyatihima, adapun dalil landasan hukum tentang disyariatkan azan dan iqamah ini ma rawahu Malik bin al-Huwairis, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Kata Rasulullah, kalau waktu sholat tiba hendaknya salah satu di antara kalian azan, dan yang jadi imam yang paling tua. Yang paling tua dulu Pak, dulu. Kenapa? Karena ilmu mereka sama, ngambil dari Nabi, ya kan?
hafalan mereka, maka yang dipilih usianya lebih dahulu. Siapa yang masuk Islam lebih dahulu, siapa yang banyak ya, yang sudah beristri dulu, bagus bacaannya, hafal Al-Qur'annya tapi belum nikah, nanti dulu. Ada yang sudah nikah, ya kan? Banyak urutannya ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, baik. Lalu kemudian wa 'inda Abi Daud min hadis Abdullah bin Zaid wa taqulu idza aqamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian kalau mau dilakukan atau dilaksanakan salat maka lakukanlah iqamah. Qomat ya. Dan lafaznya kita sudah hafal. Jawabannya sama kecuali hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah itu jawabannya Pak, Bu? Apa jawabannya? Kalau muadzin hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, sama, la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kekuatan daya upaya kecuali dari Allah. Kan diajak, ayo dong kita sholat. Tidak mungkin terjadi sholat kecuali atas kekuatan yang Allah beri. Ayo kita menuju kemenangan. Enggak mungkin kita bisa menang kecuali dengan pertolongan. Makanya jawabnya la haula wala quwata. Kalau as-sholatu khairum minan naum. Jawabnya apa Bapak Ibu? As-sholatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Di sini subuh nggak ada as-sholatu khairum minan naum Pak? Ada. Jawabnya apa? Nah, masih ngantuk jawabnya. Ya, jawabnya shadaqta wa bahrarta. Pendek ya. Salat lebih baik daripada tidur. Jawaban kita shadaqta. Betul apa yang kau kumandangkan itu. Wa bahrarta, kamu akan menjadi dan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Jawabannya. Ya. Nah, inilah. Tapi di balik ini semua Bapak Ibu, ada yang sering kita lupakan. Bapak Ibu, sering kita ini berdoa ketika selesai azan, atau selesai azan kita masih tidak sadar kalau kita mendengar azan. Keseringan yang mana Pak? Azan apa saja, mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Waktu azan kita disunahkan diam, menjawab, setelah itu berdoa. Keseringan keseharian kita sering doa setelah azan atau tidak berdoa? Seringnya Bapak Ibu, seringnya lupa, ya kan? Padahal janji Rasulullah SAW bagi orang yang berdoa setelah mendengar azan itu wajabat lahu syafaati atau haqqat lahu, dia wajib dan berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalau kita baca terus doa 5 kali kita berhak mendapatkan syafaat, dikalikan usia kita. Tapi ya pinternya setan iblis ya begitu. Kita dibuatnya sibuk, kita dibuatnya lalai, kita dibuatnya masih nulis di tempat kerjaan, azan berkumandang. Kan gitu. Jadi hadis ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian dengar orang yang mengumandangkan azan, maka ikutilah, jawablah apa yang dia lantunkan. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Summa sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala li al wasilah halat lahu syafaati. Ini siapa yang mendoakan aku setelah azan. Kan kita doa setelah azan masih hafal nggak Bapak Ibu? Allahumma rabba hadhid da'watit
wassalatil, terus ati sayyidana. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada Muhammad, sayyiduna ini Muhammad, apa yang kita mintakan, wasilah wal fadilah. Wasilah itu adalah tempat tersendiri yang ada di surga. Siapa yang memohonkan itu, bayarannya kata Nabi, syafaatku. Syafaatku. Halat lahu syafaati. Wajib. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, sayang kita sudah melewatkannya. Dan mumpung masih ingat, mari kita ingatkan anak keturunan kita. Jangan-jangan anak kita masih belum hafal doa setelah azan. Pernah ngecek enggak, Bu? Anaknya sudah hafal apa belum? Belum. Besok dicek Bapak Ibu ya. Jangan sampai iya. Ngeri kita kalau kita nggak punya syafaat ya. Syafaat Quran jauh. Kita jarang baca Quran. Sibuk, ada waktu nonton, ada waktu ngobrol, capek tidur. Al-Quran kapan bacanya? Jarang, ya kan? Maka yang paling ringan adalah kita berdoa setelah azan. Wa tusannu shalah 'ala nabi wa du'a lil muadzin aidan. Dan yang azan juga sama. Yang muadzin ini, yang mengumandangkan azan ini sama, disunnahkan untuk berdoa dan bersolawat setelah mengumandangkan azan, tapi bukan demi pelan-pelan saja ya. Nah, kalau orang sekitar masih belum banyak hafal, kalau enggak saya ingat kami dulu hafal doa setelah azan ini karena dulu di TV itu kan ada azan terus, setelah azan itu ada, apalagi pas Ramadan itu yang paling ditunggu. Ya kan, pas habis azan itu sambil berbuka, Allah ada doanya. Nah, hari ini hampir waktu-waktu sholat itu anak-anak kita entah di mana. Di sekolah nggak diajarkan, di rumah orang tua cuek, misalkan, ya, misalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian iqamah. Nah, qomat itu kalau ada yang melantunkan, mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah, kita menjawab apa Bapak Ibu? Ada jawabannya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka kita jawab. Ada yang hafal jawabannya, pendek 2 kalimat. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Aqamahallahu wa adamaha. Nabi sendiri baca itu. Aqamahallahu wa adamaha. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum sholat. Kita selesaikan ini, setelah ini mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan walaupun di luar tema kita, monggo ndak masalah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Sekarang sunnah dalam sholat ketika kita melaksanakannya. Tadi kan sebelum melaksanakan, sekarang kita melaksanakannya. Itu ada 2. Littiba'il ma'lum minal ahaditsis sahihah. Ini yang pertama adalah tasyahud al-awwal. Tasyahud pertama, kalau kita sholat maghrib 3 rakaat, ada tasyahud pertama. Zuhur, asar, maghrib, isya, ini kan ada tahiyat pertamanya. Tahiyat pertama itu duduknya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kita udah terlanjur nih, ya Allah, ternyata harusnya apa? Kita tahiyat pertama tapi sudah berdiri. Nah, berdiri ini rukun, wajib, sedangkan tahiyat ini adalah sunnah, tahiyat pertama. Maka kalau sudah dapat wajib, jangan turun lagi ke sunnah, tidak boleh. Makanya imam juga nanti kalau kelupaan sholat maghrib Allahu Akbar, harusnya tahiyat pertama. Lupa, makmum jangan ngeyel subhanallah subhanallah, udah ikutin.
Kenapa? Karena tahiyat pertama itu adalah imamnya sudah naik ke atas, sudah melakukan hal yang wajib. Kecuali imam baru mau berdiri, Allah, belum sempat berdiri, subhanallah, baru. Nah, mengucapkan subhanallah Bapak Ibu, jenengan jangan sembarangan. Kenapa? Niatnya harus betul-betul. Kalau niat jenengan mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam saja, sholatnya batal. Sholatnya batal. Maka ketika menyebutkan subhanallah itu tidak, niatnya tidak hanya untuk mengingatkan imam, tapi untuk juga zikir, berdoa kepada Allah. Itu tidak batal. Ya. Subhanallah. Kalau ibu-ibu tepuk tangan, ya. Tasyahud pertama. Kenapa kok sunnah? Littiba'il ma'lum minal hadis sahih. Karena mengikuti hadis-hadis yang sahih. Di antaranya an Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuman nas ma'ahu maka nama nasya minal julus. Jadi diceritakan Rasul salat zuhur lupa tahiyat pertama, langsung naik sampai tahiyat terakhir, Nabi enggak langsung salam, ganti dengan sujud sahwi 2 kali, ya. Jadi tahiyat akhir selesai, jangan langsung salam, tapi sujud sahwi dulu, Allahu Akbar. Bacanya sama seperti kita sujud, atau bacaan yang lainnya boleh. Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Kalau nggak bisa, baca doa waktu sujud, tasbihnya waktu sujud. Sudah 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sempurna sholat kita, ya. Lalu yang kedua adalah kunut. Nah, kunut fis subhi, waktu sholat subuh. Ini sunnah. Kalau lewat sunnah harus diganti sujud sahwi. Maka kita tanya dulu, masjid ini sholatnya pakai mazhab Imam Syafi'i apa mazhab yang lain? Kalau kita pokoknya ngikuti imam, aman kita. Imamnya sholatnya kalau dia mazhabnya Syafi'i, dia harus kunut, harus, ini sunnah maksudnya. Kalau dia nggak kunut, ganti sujud sahwi, diganti sujud sahwi. Ustaz, kita mah nggak bermadhab. Pokoknya nggak apa-apa, cuman kita harus paham dulu, ya. Oh, ternyata mazhab Imam Syafi'i itu ada kunutnya, gitu, ya. Nah, di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi fi raq'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait. Karena sendirian, kalau banyak Allahumma hdina fi man, hafal enggak Pak? Coba kita baca sama-sama sekali saja Pak. Yang hafal diikuti. Allahumma hdina fi man, jangan nyambung aja, jangan fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina syarra ma. Berarti yang hafal sedikit, ya, tapi tidak apa-apa. Bukan berarti sholatnya nggak diterima juga, cuman tidak dengan mazhab Imam Syafi'i, ya. Ini yang kita baca mazhab Imam Syafi'i, ya. Yang sunnahnya sholat subuh kunut, kemudian witir
Witir kapan? Witir separuh dari Ramadan. Masuk malam 15 yang imam sholat tarawih sudah harus kunut waktu witirnya. Waktu witirnya. Boleh nggak ditambah? Boleh. Boleh. Tambah apa? Tambah bacaan selain doa ini. Ditambah untuk kaum muslimin boleh. Nah inilah syarat ketika sunnah-sunnah ketika pelaksanaan cuman ada dua. Satu tadi tahiyat pertama, dua doaku kunut, melakukan kunut. Ini sunnah. Kalau kelewatan kita harus ganti dengan sujud sahwi. Wallahu taala a'lam. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, didiskusikan sebelum nanti kita lanjutkan sedikit dari kitab yang akan kita bahas. Monggo. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah. Dalam sholat itu ada yang pendapat bahwa makmum setelah mengatakan Al-Fatihah itu makmum harus mengikuti mengikuti setelah imam selesai, makmum harus membaca. Tapi ada yang mendapat mendengarkan itu sudah boleh artinya terwakili. Itu yang benar yang mana? Ya, baik. Ya. Pertama hukum awal dulu. Hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat tadi ya, hukumnya wajib. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna pahala sholatnya. Ada yang mengatakan bahkan tidak sah sholatnya karena meninggalkan rukun kalau dia sholat tidak membaca Al-Fatihah. Itu kalau sendirian. Kalau bermakmum kepada imam, maka ada hadis yang lain. Faqira'atun lahu, faqira'atuhu qira'atun lahu. Bacaan imam itu adalah mewakili bacaan makmum. Maka makmum sudah tidak perlu baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah saja tidak baca, apalagi surat. Karena baca surat itu sunnah, baca Al-Fatihah itu wajib. Kalau yang wajib saja tidak wajib kita baca karena kita makmum, apalagi surat-surat yang lain. Gitu ya. Aku nggak mahram saat enggak. Kalau mau baca, cari waktunya ketika alhamdulillahirabbil alamin. Diam sejenak imamnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jangan sampai semua baca kemudian mengganggu imam, karena Nabi pernah merasa berat sekali imam itu. Habis sholat Nabi menghadap sahabat. Kalian sholat itu ikut baca apa enggak? Kenapa Nabi? Aku kok berat bacanya. Iya. Nah, kata jangan baca kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum. Tapi kalau dibilang dua-duanya sahih selama tidak mengganggu. Benar, sahih itu benar ya. Cuman lebih baiknya kita mendengarkan karena jelas Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'anu. Dengarkan saja kita. Imam sedang membaca Al-Qur'an, dengarkan. Ya. Kalau mau baca dalam hati, ambil makna sedalam-dalamnya dari surat Al-Fatihah, gitu ya. Monggo kalau ada yang lain. Enggak, Pak? Walaupun belum sampai masih ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, ini saja. Baik ya. Masih terkait dengan soal pertama, bagi makmum yang masbuk. Berarti kan udah kelewatan Al-Fatihah. Dia datang sudah ruku, ya kan? Tapi belum i'tidal, masih ruku. Dia ikut ruku kan? Nah, kalau sama-sama dapat ruku berarti apa? Dihitung satu rakaat. Dia nggak ketinggalan rakaat. Tapi kalau dia datang, imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku,
maka ini nggak dihitung 1 rakaat karena ketinggalan rukuknya tadi ya. Gimana berarti kan kalau ketinggalan, dia ketinggalan bacaan Al-Fatihah, nggak dengar, nggak ikut, gimana sholatnya sah? Sah karena semua ditanggung imam. Aman pokoknya, semua ditanggung imam. Iya, gitu ya. Jadi begitu ya. Ya nggak apa-apa, yang masbuk juga, gitu ya. Nah, monggo. Imam itu berdasarkan fatihahnya kurang fasih, artinya kurang benar itu atau sudah tidak sah? Ya baik ya. Ini sering kali ditanya Bapak Ibu di hampir semua masjid. Mohon maaf ya, karena di Indonesia ini satu, pemilihan imam masjid itu bukan atas kemampuan. Kenapa kok di Timur Tengah itu enak semua imam-imamnya? Karena mereka semua dites Pak, dites, dan yang ngetesnya bukan cuman orang ecek-ecek, ulama besar. Yang dites itu bukan cuman hafalan Quran Pak, fikihnya, hadisnya, ditesnya itu Pak. Makanya imam itu kalau sudah nyebut imam, semua orang itu hormat, nggak ada yang berani. Sekali ngomong imam, sami'na wa ata'na. Kenapa? Ilmunya jelas. Lah kalau kita di luar masih pakai celana pendek masuk masjid jadi imam, ya kan? Muruahnya nggak ada. Yang penting, ya kan? Ada juga di Indonesia karena dia mewakafkan, jadi dia harus jadi imam. Di sana itu masya Allah, makanya gajinya nggak sedikit di luar itu. Jadi yang kerja di masjid itu mulai dari imam, muazin, marbot, semuanya ada gaji dari pemerintah. Ada gaji. Marbot itu paling sedikit 1.500.000. Yang suka buka tutup pintu. Ya. Muazin naik dikit. Imam naik lagi gajinya, ya. Karena tanggung jawab dia. Dan imam itu enggak satu. Imam inti satu. Imam yang lain ada 2-3 imam. Kenapa? Karena mungkin sholat ini dia nggak bisa, ada imam yang datang di situ. Semua digaji. Nah, gimana kalau bacaan imamnya kurang fasih? Orang, saya makanya kalau jadi imam ini saya agak keder juga. Ada Ustaz Andi, takut nanti sholat beliau nggak sah gara-gara bacaan saya di bawah bacaan beliau, ya kan? Jadi standar fasih dan tidak itu perlu kita bahas. Tapi sebelum itu satu, tolong Bapak Ibu ya sampaikan ke, misalkan ada kerabatnya yang pegang masjid, karena mungkin bapaknya dulu mewakafkan dan seterusnya, tetap pengen jadi imam tapi bacaannya belum layak. Tolong diingatkan, tanggung jawabnya dunia akhirat, ya, tanggung jawabnya. Iya, jadi takmir itu bukan cuma jadi takmir. Ada banyak hari ini jadi takmir tapi menghalangi ilmu Allah masuk dalam masjid. Orang usul mau kajian tidak boleh, kajian tidak boleh. Dosanya besar Pak. Belum lagi keuangannya, karena nggak ada pelatihan, nggak ada pelatihan. Nggak gampang Bapak Ibu jadi takmir masjid marbot itu. Dosanya besar, pahalanya juga besar. Tapi kalau nggak ngerti, ya kan? Kalau ada satu yang ngeluh di masjid ini, kipas angin sudah banyak, sholat zuhur masih panas. Harusnya takmir nggak boleh marah. Kalau nggak suka, nggak usah sholat sini. Takmir harus, oh gitu ya Bu ya. Iya, besok kita tambah. Gitu takmir itu, ya kan? Setiap hari ngamati 1, 2, 3, kok nggak nambah-nambah jamaahnya nih. Mikir gimana caranya nambah. Oh, buatkan tempat ngopi gratis. Di sini jangan, nanti nyaingi orang samping. Nah, di Setup ada, ya, jenengan mampir di masjid Setup, ada teh, ada kopi, air panas. Sekarang lagi dipasang meja. Kalau nanti udah ini mampir situ udah monggo gratis semua di sana ya. Gimana caranya? Ya kan?
Jadi bukan cuman ada, sampai saya lihat di YouTube itu orang sholat subuh akhirnya di teras karena 3 orang takmir masjid yang bawa kunci nggak ada yang datang. Sholat subuh itu orang di teras. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya, nah, berat ya. Nah, jadi sampaikan, tolong, ini tanggung jawabnya berat. Bagaimana supaya masjid kita ini orang sholat tuh enak. Kalau memang ada penghafal Quran suaranya bagus, Bu, kenapa enggak kita siapkan ruangan, kamar aja, gaji sebulan. Jamaahnya minta sehari 1.000 saja. Sedekah, Bu, sehari 1.000 nih. Kita nih yang hadirin mungkin 50 orang. Sehari 50 kali sebulan berapa, Bu? 1.500.000, lebih dari cukup buat imam. Kita udah nggak khawatir lagi kalau sholat, ya Allah, mungkin diajak nangis sama imamnya, diajak gitu. Takmir tuh begitu, ya. Jangan nyari duit terus, tapi nggak tahu duitnya mau dikemanakan. Misalkan, ya. Kalau di sini makanya saya tuh agak cemburu, Bu, dengan masjid-masjid yang masjid kami itu, ya Allah, kajian di masjid kami itu cuma 1 per 35 hari. Apa Pak namanya? Iya. Stop itu. Ustadz paling banyak, masjid paling bagus, posisi pinggir jalan, kajiannya per 35 hari. Ya. Ngelihat masjid-masjid, ya Allah, ada kajian di sini rutin, sudah punya YouTube. Wah, itu luar biasa amal jariah jenengan dari wakaf infaknya. Nah, kembali ke bacaan. Bacaan dianggap sah selama tidak merubah makna, walaupun belum fasih seperti ustadz. Gimana status yang lebih fasih? Selama dia tidak merubah makna, maka sholatnya tetap sah. Kan gampang merubah makna itu kan, ngalamin jelas ngerubah. Nah, kalau alhamdulillah, ha jadi ha, merubah makna. Stop, Mam, jangan teruskan, mundur. Iya, harusnya ha jadi ha, maknanya jauh, Pak. Alhamdu, merubah makna. Maka kalau pengen jadi imam, ditahsin dulu sama Ustaz Andi. Nah, kalau udah selesai, layak bismillah, gitu ya. Tapi insya Allah selama ini Al-Fatihah sejauh ini sepertinya tidak ada yang merubah makna. Ya, kalau tidak merubah makna, walaupun ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus bacanya di belakang, selama dia tidak merubah makna, tetap sholatnya sah, gitu ya. Bisa dipahami aja lah, merubah makna itu kata-katanya, ngalamin jelas, ya kan. Apalagi misalkan sering ha jadi ha tadi, ya, pokoknya merubah-rubah huruf. Satu huruf itu bermakna dalam bahasa Arab. Monggo kalau ada yang lain. Monggo Pak. Assalamualaikum. Berbuat antara zikir dan doa. Gimana Pak? Zikir dan doa. Bobotnya gimana? Zikir dan doa. Bobotnya gimana? Zikir dan doa itu sama. Ya. Zikir dan doa itu sama. Zikir itu mengingat Allah, tujuannya agar dikabulkan, disayangi Allah. Doa juga sama, ya. Maka kita dulu menyampaikan bahwa ada hidup suri. Hidup suri itu adalah orang yang hidup tapi tidak pernah zikir, mengingat Allah, berarti dia seperti orang yang mati, ya kan? Dia hidup tapi hakikatnya mati. Nah, yang beda itu istighfar dan taubat. Walaupun istighfar ini bagian dari zikir. Kita sudah bahas tentang istighfar. Apa beda istighfar dengan taubat? Istighfar itu amalan lisan, amalan hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Taubat itu amalan fisik, ya. Itu bedanya. Misalkan orang ngobrol, ngerumpi ngomongi orang, tapi astagfirullah, ya kan? Itu loh yang
tetangga depan itu loh, kalau ini tuh kalau keluar tuh bajunya seksi. Iya ya, astagfirullahaladzim. Iya ya, astagfirullah. Istighfar begini belum termasuk taubat dan tidak bisa menggugurkan dosa. Makanya kalau kita baca keutamaan, karunia, fadilah istighfar itu banyak sekali Bapak Ibu, beragam. Tapi belum tentu kita mendapatkannya. Tergantung kesiapan jiwa kita ketika kita zikir beristighfar itu. Nah, taubat itu perbuatan fisik. Kita sudah istighfar, bertaubat. Pindah apa? Pindah tempat. Pindah apa? Pindah teman. Pindah apa? Dari buruk ke baik. Itu amalan jasad. Itu kalau zikir sama doa, insya Allah itu termasuk sholat kita. Secara bahasa as-sholatu doa, karena yang kita baca semuanya doa. Makanya sahabat menanyakan, seberapa banyak Rasul kalau mau berdoa itu bersolawat kepadamu? Ya kan? Seperempat, separuh, udahlah seluruhnya aja. Ternyata doa kita itu diganti dengan solawat, sudah mencakup semua yang apa yang kita minta, gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau masih ada 1-2 lagi, tapi saya tutup dulu. Kalau berdoa ya, jangan lupa minta untuk menjadi 4 golongan yang Rasulullah sebutkan. 4 golongan ini yang diharamkan oleh Allah dari api neraka. 1, qaribun. Artinya apa qaribun ini? Qarib ini artinya orangnya akrab, orangnya ramah. Orangnya akrab, orangnya ramah. Coba jujur Bapak Ibu, jenengan kalau punya tetangga nggak akrab, nggak ramah, masuk rumah keluar rumah itu cuek betul-betul, kira-kira seneng nggak? Kalau rumahnya kemasukan maling, alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah, saya yakin alhamdulillah, ya kan? Nah, dan semua untuk maslahat kebersamaan. Luar biasa Islam ini. 1 ya. Jadi qarib itu artinya dekat dengan orang dan ramah. Yang kedua, hayyinun, tenang, nggak gampang terprovokasi. Diajak demo, nanti dulu, ya kan? Minta dulu sama Allah. Tenang orangnya, nggak cepat marah. Ini model-model orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Hayyinun. Yang ketiga, layyinun, lemah lembut. Omongan itu kayak orang Jawa ini, masya Allah, lembut ya, bahasanya halus. Layyinun. Nah yang keempat ini puncaknya adalah sahlun, orangnya gampangan. Diajak dan diminta tolong kapan saja selalu siap. Kita pernah mengingatkan, bahkan jadi orang yang gampangan ini pahalanya lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Jadi orang gampangan, ya kan? Kisahnya jelas dalam hadis. Ketika sama-sama i'tikaf sahabat di Masjid Nabawi, salah satunya murung, gelisah, kenapa, ada masalah? Iya, ya kan? Ayo kita selesaikan masalah kita. Jangan, kita kan lagi i'tikaf, enggak apa-apa. Selesai. Disampaikan hadis Nabi, menyelesaikan urusan hajat saudara seiman itu pahalanya lebih besar daripada i'tikaf di masjid. Gampangan. Dan ini enggak gampang Bu, Pak, kalau enggak latihan. Sekelas ustadz dimintai bantuan. Ya, bukan Ustadz Andi gak usah ditanyakan lagi, ya kan, penggerak pelopor. Ustadz yang di sana, bukan yang di sana, ya, yang di sana. Ya Allah, ini orang kenal beberapa orang saja, nggak banyak, termasuk yang dikenalnya Ustadz si fulan ini. Kalau kita kan banyak orang yang kita kenal kan, ada tetangga depan, samping, belakang, kerabat kita ada. Ini orang yang punya kenalan sedikit. Dan dia pada waktu itu butuh betul pertolongan. Maka ketika itu yang diingat ya si dia ini, ditelepon minta bantuan. Apa katanya? Maaf,
hari ini hari keluarga. Aku harus nemenin anak istriku. Ya Allah ya Rahman. Memang nggak salah sih, nggak salah kan, memang dia punya hak dia untuk membantu atau tidak kan terserah. Cuma kan orang ini nggak banyak kenal sama orang lain. Yang kedua, minta tolong ini nggak lama, tinggalkan sebentar, datang selesai balik lagi. Nggak gampang Pak. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah itu kalau sudah suka, sayang sama seseorang, maka orang itu akan dipakai sama Allah. Dipakai untuk apa? Untuk menyelesaikan hajat orang lain. Hajat orang, tanda-tanda kalau kita disukai oleh Allah, itu aja Bapak Ibu. Sering nggak orang minta bantuan sama kita? Atau jangan-jangan orang segan, orang takut? Kalau orang takut minta bantuan kepada kita, banyak-banyak istighfar. Ada banyak kemungkinan, sombong mungkin, pelit mungkin, ya kan? Ada nggak orang yang mau dekat sama orang pelit? Nggak ada. Daripada minta bantuan dia, mending aku begini karena gitu ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa kita minta yang itu, ya Allah jadikan saya memiliki 4 sifat ini, gitu ya. Terutama kepada pasangan hidup kita. Karena yang berhak pertama kali mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, pertolongan adalah orang yang ada di sekitar kita. Jangan orang lain dulu, keluarga di nomor 2 kan, jangan, itu salah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.